Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat misteri yang budiman, selamat berjumpa kembali di channel 1001 Misteri. Apa kabar semuanya? Semoga sahabat misteri kami jumpai dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selalu dilimpahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Dan semoga bisa menyimak tentang kisah-kisah yang kami sampaikan di channel ini. Selamat mengikuti. Cerita Misteri Gunung Salak Part 1. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki Gunung Salak, terdapat banyak cerita misteri yang selalu menjadi bahan perbincangan penduduk setempat. Gunung Salak terkenal dengan keindahan alamnya yang mempesona, namun juga menyimpan kisah-kisah misteri yang menyeramkan. Salah satu cerita yang paling sering dibicarakan adalah tentang hilangnya beberapa pendaki yang hingga kini belum ditemukan jejaknya. Pada suatu hari, seorang pemuda yang bernama Jaka bersama 4 temannya, yaitu Santi, Ahmad, Sita, dan Epul, memutuskan untuk mendaki Gunung Salak. Mereka sudah merencanakan perjalanan ini sejak lama dan merasa bersemangat untuk menjelajahi keindahan alam yang tersembunyi di sana. Lalu mereka mempersiapkan segala perlengkapan yang dibutuhkan dan berangkatlah mereka pagi-pagi sekali. Ketika tiba di kaki gunung, mereka disambut dengan pemandangan yang menakjubkan. Udara segar pegunungan dan suara burung berkicau membuat mereka semakin antusias untuk memulai pendakian. Mereka pun segera memulai perjalanan dengan langkah ringan dan penuh dengan semangat. Setelah beberapa jam mendaki, mereka menemukan sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik semak belukar. Gua tersebut terlihat misterius dan seolah-olah memanggil mereka untuk masuk. Jaka yang penasaran mengajak teman-temannya untuk melihat lebih dekat lagi. Gimana kalau kita masuk ke dalam gua ini? Siapa tahu ada sesuatu yang menarik, ajak Jaka. Serem ah. Siapa tahu ada apa-apa di dalam, jawab Santi dengan ragu-ragu. Jangan takut, kita akan bersama-sama. Lagi pula, kita bisa jadi menemukan sesuatu yang keren di dalam sana, kata Ahmad dengan penuh semangat. Akhirnya, setelah berdebat sejenak, mereka pun memutuskan untuk masuk ke dalam gua tersebut. Dengan senter di tangan, mereka melangkah dengan hati-hati memasuki gua yang gelap dan dingin itu. Dinding gua dipenuhi dengan lumut hijau yang licin, dan suara tetesan air yang jatuh dari atas menambah suasana misterius. Di dalam gua, mereka menemukan sebuah lorong yang cukup sempit. Mereka harus berjalan satu persatu dengan hati-hati. Setelah berjalan beberapa meter, mereka tiba di sebuah ruangan besar yang dipenuhi dengan stalaktif dan stalagmit yang berkilauan terkena cahaya senter. Namun, tiba-tiba mereka mendengar suara aneh seperti langkah kaki yang bergema di dalam gua. Mereka pun saling berpandangan
dengan cemas. "Kalian dengar itu?" bisik Epul. "Ya, aku dengar," jawab Sita dengan suara bergetar. "Sepertinya ada seseorang di sini." Mereka berdiri diam dengan nafas tertahan dan berusaha mendengarkan lebih jelas lagi tentang suara langkah kaki itu. Semakin mendekat, perasaan takut pun mulai menyelimuti mereka. Apakah ini hanya imajinasi mereka, atau benar-benar ada sesuatu yang mengikuti mereka? Belum sempat mereka memutuskan untuk keluar dari gua, tiba-tiba lampu senter mereka pun mati secara bersamaan. Kegelapan total pun menyelimuti ruangan, dan mereka hanya bisa mendengar suara langkah kaki yang semakin mendekat. Suasana pun mencekam, membuat mereka panik. "Jaka, apa yang harus kita lakukan?" tanya Santi dengan suara gemetar. "Kita harus tetap tenang dan mencoba mencari jalan keluar," jawab Jaka, mencoba tetap tenang, meskipun hatinya berdegup kencang. Mereka meraba-raba dinding gua untuk mencari jalan keluar. Tangan mereka yang gemetar semakin sulit untuk bergerak dengan cepat. Di tengah kegelapan itu, mereka mendengar suara berbisik yang semakin jelas. Suara itu terdengar seperti seseorang yang memanggil nama mereka satu persatu. Suasana semakin mencekam, dan mereka pun mulai merasakan putus asa. Apakah mereka akan berhasil keluar dari gua misterius ini? Apakah suara-suara aneh itu hanya ilusi? Atau ada sesuatu yang memang benar-benar mengintai mereka di dalam kegelapan?